optimal. Dan kita juga tahu kapan sekolah akan dibuka, ini tergantung dari zona yang nantinya akan kita nikmati. Jika sudah zona kuning ataupun zona hijau, berarti kita sudah bisa melakukan untuk PTM. Nah, ini sangat penting untuk rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan. Ini memang wajib menempatkan pertimbangan keselamatan peserta didik di atas pertimbangan-pertimbangan yang lain. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, mohon maaf, slide kami terlalu pelan atau terlalu banter? Sudah bagus, Pak. Oke, baik. Tampilan kami bisa dilihat, nggih. Nah, untuk platform PJJ ini Ibu Bapak yang berbahagia, ini kita akan mengalami atau kita mungkin bisa memiliki ketiganya ini. Yang pertama kita punya kelas virtual, kemudian kita juga punya komunikasi yang harus kita bangun. Demikian juga untuk mendukung kegiatan PJJ ini, platformnya itu kami ketengahkan 3, ini video pembelajaran. Platform PJJ ini sudah kami terapkan di SMP Negeri 1 Adi Mulyo. Walaupun tidak semuanya, tetapi mayoritas ini sudah kita terapkan. Yang pertama kelas virtual. Kelas virtual mungkin kita kenal Classroom. Nah, ini nanti akan menjadi juga satu materi Google Classroom. Kemudian juga ada yang lain dari Edmodo, dari tim yang sedang Ibu Bapak pakai, sedang Ibu Bapak nikmati ini pun sebenarnya bisa dijadikan semacam kelas virtual. Karena di tim itu juga nanti fasilitasnya lengkap, selengkap seperti miliknya Google. Demikian juga untuk aplikasi yang lain, ini banyak sekali kelas-kelas virtual. Kemudian bahasa komunikasi yang kedua, kita membangun kelas virtual selain kelas real, ini membangun komunikasi tentu kita menggunakan video conference yang seperti kita laksanakan hari ini. Kita sekarang hari ini menggunakan meeting team, ini produknya dari Microsoft. Sementara yang lain ada Webex, ada Zoom, juga mungkin Google Meet yang Ibu Bapak sudah familiar. Ibu Bapak yang berbahagia, untuk komunikasi, mayoritas sekolah di Kabupaten Kebumen bahkan di Indonesia ini masih mengandalkan yang poin berikut yang ini, Messenger atau menggunakan kekuatan WA. Ini yang tren sekarang menggunakan WA. Padahal untuk komunikasi kan tidak hanya sekedar WA. Monggo Ibu Bapak bisa nanti memberdayakan video conference yang ada, juga komunikasi dalam bentuk yang lain, semacam media sosial. Media sosial kita bisa gunakan, Twitter juga ada, Facebooknya juga ada, website juga ada, kemudian juga Instagram ini. Itu juga punya spesifikasi masing-masing ataupun dalam bentuk yang lain. Dan kemudian materi yang berikutnya ini di dalam KKG ini nanti juga akan Ibu Bapak menerima materi video pembelajaran. Video pembelajaran ini bisa kita bagi beberapa. Yang pertama yang sudah ada itu yaitu yang di YouTube. Kemudian kalau kurang puas berarti Ibu Bapak bisa membuat secara mandiri. Ibu Bapak bisa menjadi seorang YouTuber, bisa dari sini. Demikian juga ini ada yang lain, mungkin bisa menggunakan teknik rekam layar untuk membuat video-video pembelajaran. Ibu Bapak yang berbahagia, dengan demikian inilah platform pembelajaran jarak jauh yang kita sodorkan menjadi konsep PJJ. Kalau ini nanti diterapkan, insya Allah anak didik kita akan terlayani dengan lebih baik lagi. Ibu Bapak yang berbahagia, kita masuk materi yang pertama hari ini, yaitu Google Form. Google Form itu bagi kita, nyuwun sewu Ibu Bapak kemarin kan sudah ada sebagian yang mengikuti diklat daring PGRI, atau juga mungkin bisa belajar secara otodidak, secara mandiri. Itu biasa. Jadi G-Form itu ya saya kira ini lambangnya itu ya biasa saja seperti Bapak. Terus juga sudah tahu, iya memang sudah banyak yang tahu. Banyak juga di YouTube tutorialnya, tetapi Ibu Bapak adakah kesempatan untuk mempelajari ini dan mendalaminya ini? Nah itu. Nah termasuk juga Ibu Bapak kondisinya seperti apa? Apakah sudah memanfaatkan Google Form secara optimal?
apakah Ibu Bapak sudah yakin 100% menguasai dari Google Form ini? Kalau sudah menguasai, berapa persen implementasinya? Artinya Ibu Bapak sudah menerapkan ini di dalam pembelajaran itu, apa sudah sehari-hari, makanan sehari-hari, atau masih sporadis begitu. Kemudian pengembangan dari Google Form itu ada add-on. Add-on seberapa jauh Ibu Bapak sudah menguasai dan sudah mengimplementasikan. Karena di add-on ini ternyata ini tambahan vitamin dari Google Form yang itu nanti untuk menambal standarisasinya dari Google Form. Dengan demikian ketika nanti ada add-on itu pengembangannya lebih baik. Seperti misalkan kalau membuat soal 100 nomor Ibu Bapak mungkin sudah punya modal di Word, nanti pakai add-on form builder itu bisa langsung masuk dalam jangka waktu tidak sampai 10 menit. Nah itu gunanya add-on, jadi untuk menambah pengaya atau menambah vitaminnya dari Google Form. Ibu Bapak yang berbahagia, materi kita hari ini, materi Google Form itu secara ini yang pertama nanti kita akan kenalkan kembali, mereview kembali fitur-fitur di Google Formulir. Kemudian yang kedua, nanti kita juga akan praktik untuk membuat formulir yang secara online. Ini formulir online ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali macamnya. Termasuk Ibu Bapak bisa membuat presensi online juga seperti ini, menggunakan Google Form. Dan yang tidak kalah urgennya adalah kita bisa membuat praktik membuat soal penilaian harian, soal penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, bahkan untuk penilaian akhir tahun, ini bisa menggunakan Google Form. Kemudian kita nanti juga akan belajar mempraktikkan bagaimana cara mengirim Google Form ini. Sebelumnya kita pendekkan dulu menggunakan link-linknya. Dan yang terakhir nanti kita bisa praktek untuk menilai hasil dari formulir online yang sudah kita buat. Ibu Bapak yang berbahagia, jadi materi Google Form ini seringkali disebut Google Formulir atau disingkat G-Form. Jadi G-Form ini sudah Ibu Bapak mungkin sudah seringkali memakai walaupun belum optimal pemakaiannya, karena ketika melakukan penelitian dan sebagainya ini seringkali dipakai. Jadi untuk mengirim survei, merencanakan sebuah acara, memberikan siswa beberapa kuis atau soal, mengumpulkan informasi ini memang mudah dan efisien. Dan yang jelas untuk manfaatnya ini sangat banyak sekali. Yang pertama ini ya tentu sangat mudah digunakan, karena kalau nanti sulit digunakan otomatis akan ditinggalkan penggunanya. Dengan demikian ini sangat mudah digunakan. Kemudian yang kedua ini adalah gratis. Jadi karena ini gratis, ini sudah begitu kita punya akun Google otomatis ini kita menikmati secara gratis. Kemudian yang berikutnya ini programnya memang cukup ringan. Sehingga kendalanya saya kira tidak begitu berarti gitu, Ibu Bapak. Kemudian selain itu, formulir ini juga bisa dibagikan, sehingga membuat orang ini bisa mengisi kuis. Kemudian kita bisa mengumpulkan dari kuis yang sudah kita bagikan. Dan yang lebih menarik lagi ini adalah memiliki fitur spreadsheet, nanti hasilnya bisa terunduh atau kita bisa unduh dalam bentuk Excel ini. Jadi tanggapan-tanggapan survei, tanggapan-tanggapan dari anak yang sudah mengerjakan soal-soal online yang sudah kita berikan, ini sudah tertata rapi dan juga secara otomatis. Ini sudah dilengkapi dengan tanggapan waktu dan juga analisis grafiknya. Demikian manfaat Google Form, Ibu Bapak. Kami hanya sekedar mengingatkan, dan sekali lagi Ibu Bapak, kami mengingatkan materi ini kami nanti mohon maaf karena pesertanya majemuk. Jadi kami tidak mengambil level yang expert atau yang sudah level menengah ke atas, tapi kami sederhanakan menggunakan yang level dasar. Dengan demikian nanti kalau yang sudah level menengah ke atas atau yang sudah level expert, monggo bisa membantu teman-teman di gugus masing-masing.
Sekali lagi Ibu Bapak, ini disclaimer-nya begitu nggih. Jadi nanti yang kelasnya expert kok terlalu pelan dan sebagainya, sekali lagi itu dalam rangka monggo Ibu Bapak bisa mengimplementasi, memberikan bantuan ke teman-teman yang masih mengalami kesulitan. Ibu Bapak yang berbahagia, untuk mendesain G-form ini kami ingatkan dulu nggih, ini secara teorinya nggih, nanti langsung kita praktek. Yang pertama ini Ibu Bapak memang harus pelajari dulu fitur-fitur yang ada di Google Form-nya. Kalau fiturnya nanti sudah tahu, gunanya tahu, pemanfaatannya tahu, kemudian Ibu Bapak bisa membuat draft. Draft untuk apa? Tujuan pembuatan formulirnya itu untuk apa? Begitu. Jadi kalau tujuan pembuatan formulir ini sudah ditentukan, kemudian baru Ibu Bapak nanti membuat kerangka tulisan atau isi di dalam formulir itu. Nah ini, jadi langkahnya hanya 3. Yang pertama pelajari, kuasai fitur-fiturnya. Kemudian yang kedua buat tujuan pembuatannya untuk apa. Yang ketiga silakan dibuat kerangka tulisan atau isi nanti di dalam formulir itu. Dan kalau sudah ya tinggal kita praktekkan. Ini sedikit contoh pembuatan formulir, tujuannya untuk apa. Mungkin bisa Ibu Bapak ketika anak-anak didik kita dihadapkan sebuah pilihan mengikuti tempat-tempat wisata, study tour dan sebagainya, ini monggo bisa gunakan G-form. Jadi tujuannya adalah buat angket tujuan study tour siswa. Demikian juga anak-anak kita ketika mengikuti minat bakat pilihan ekstrakurikuler, ini juga mungkin yang dari segi seni, budaya, kemudian olahraga, dan lain-lain, monggo ini bisa dibuat juga menggunakan Google Formulir ini. Dan yang sekarang, yang nomor 3, buat pernyataan izin siswa, ini dari orang tua untuk mengikuti PTM, pembelajaran yang tatap muka. Ini kan menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin orang tua. Ini juga mungkin bisa dibuatkan menggunakan Google Form. Demikian juga keseharian kita, ketika anak terpaksa harus memang BDR, belajar dari rumah, ini kan berarti presensinya kita kan presensinya secara online. Kalau Ibu Bapak presensinya masih menggunakan WA, itu nanti akan kesulitan ketika siswa mengirimnya berkali-kali, atau mungkin ada siswa yang mengirimnya tidak secara teratur, ini akan Ibu Bapak mengalami kesulitan. Tetapi kalau Ibu Bapak bisa mengalihkan presensinya ini menggunakan G-form, itu nanti akan tertata secara rapi, bahkan termasuk dari waktunya. Dan ini pun bisa dibuat sebagai presensi untuk Ibu Bapak gurunya. Demikian Ibu Bapak. Selain itu, ini juga bisa dipakai untuk membuat formulir online ketika penerimaan peserta didik baru, seperti kemarin. Dan kalau Ibu Bapak membuat atau semacam penelitian, ini pun bisa dibuat angket penelitian. Dan yang tidak kalah penting adalah kita bisa membuat soal-soal online atau kuis-kuis online yang nanti bentuk tipe soalnya sudah ada tersedia di Google Form. Demikian untuk langkah mendesain G-form. Jadi yang pertama tadi setelah pelajari fitur, yang kedua pelajari tujuan pembuatan, sekarang buat kerangka. Nah, kerangkanya seperti apa? Nah, ini kerangka tulisan atau isi di dalam formulirnya. Mungkin Ibu Bapak bisa mendesain ini menjadi beberapa section atau beberapa bagian. Sebagai contoh, bagian 1 nanti bisa memuat biodata siswa. Bagian 2 itu bisa memuat biodata pendukung jika dibutuhkan, misalkan orang tua atau data-data yang dari orang tua. Bagian yang ketiga atau section yang ketiga ini nanti sudah masuk ke inti, atau nanti mungkin bisa diolah sedemikian rupa, monggo tergantung dari tujuan pembuatannya mau seperti apa. Ini desainnya tinggal Ibu Bapak monggo nanti mau menjadi berapa bagian. Yang penting ada, biasanya itu sih ada 2. Yang penting pertama awal untuk biodata, kemudian baru inti. Itu yang penting itu
2. Tapi kalau dikembangkan lagi, nanti ini ada gambar, ada video, dan sebagainya, ini bisa diinsertkan di Google Form. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian ini contoh kerangka isi di dalam formulir. Misalkan tadi kan sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan seterusnya. Nah, misalkan biodata siswa. Biodata siswa Ibu Bapak harus menyiapkan mungkin nama, kemudian NIS, nomor induk siswa, atau nomor induk siswa, atau mungkin nomor urut siswa, atau nomor urut persensinya, termasuk kelasnya. Ini mungkin bisa. Kemudian jenis kelamin, alamat rumah, nomor kontak HP, dan sebagainya. Ini monggo nanti ini sebagai contoh saja, sebagai misal. Jadi Ibu Bapak bisa menyesuaikan kebutuhan. Jadi biodata siswa apa yang akan diambil. Demikian juga untuk bagian yang kedua, section yang kedua, mungkin biodata pendukung. Misal biodata dari orang tua. Monggo. Mulai dari nama, alamat, nomor kontak, dan sebagainya, ini bisa dijadikan sebagai pendukung. Semacam kalau kita membuat buku induk, ya. Buku induk itu kan ada biodata siswa, biodata orang tua, kemudian kondisi situasional lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Ini. Kemudian baru yang memuat bagian ketiga itu memuat inti. Memuat inti itu berarti tujuan dibuatnya G-form itu untuk apa? Lah monggo nanti ini tinggal disesuaikan. Demikian Ibu Bapak untuk Google Form seperti itu. Dan yang berikutnya ini yang kita pakai di dunia pendidikan yaitu membuat soal online. Soal online itu hanya dibutuhkan 2 bagian. Tapi kalau nanti mau dikembangkan lagi bisa dan dibolehkan, monggo. Bagian 1 misalkan memuat biodata siswa, mungkin bisa ditulis nanti nama, kelas, nomor urut, atau apa yang di sini mungkin foto atau jenis kelamin atau apa ya monggo itu nanti bisa ditulis di G-form-nya. Kemudian inti itu ini Ibu Bapak mau merencanakan berapa soal. Soal pilihan ganda semua boleh. Ditambah dengan urean juga boleh. Tetapi nanti ketika ini ada 2 jenis yang berbeda, ini nanti yang urean ini dimanualkan untuk penilaiannya. Karena untuk soal pilihan ganda ini skornya bisa langsung dieksekusi, sementara urean ini nanti ketika mengisi jawabannya itu nanti kita akan kesulitan membuat kunci jawabannya. Dengan demikian urean ini mungkin bisa disetting ya, secara manualnya, atau mau diperlakukan semacam kayak ujian nasional itu kan semua pilihan ganda juga boleh. Ini kalau untuk yang soal online. Demikianlah untuk membuat soal, bagaimana caranya? Yang pertama, Ibu Bapak harus siapkan dulu draft soal. Siapkan draft soal ini, ada yang di Word, ada yang di Excel, ada yang di PowerPoint, dan sebagainya. Kalau yang lebih memudahkan ya ada di Word saja, seperti itu. Kemudian jika ada soal yang bergambar, ini Ibu Bapak memang harus istilahnya mengolah dulu. Jadi dipisah-pisah, nanti gambar-gambarnya, file gambarnya itu disiapkan. Sehingga nanti bisa di screenshot atau di cropping dan disimpan di folder khusus. Ini untuk menandai bahwa soal-soal yang Ibu Bapak siapkan nanti ada di folder yang sudah Ibu Bapak siapkan. Nah, nanti Ibu Bapak ketika G-form secara standar sudah Ibu Bapak kuasai, mungkin Ibu Bapak mau mengembangkan dengan lebih jauh lagi, boleh. Misalkan bisa memanfaatkan add-on atau tambahan atau vitaminnya. Seperti ini, add-on dari Form Builder. Ini gunanya untuk nanti ketika Ibu Bapak membuat soal secara banyak, itu nanti dalam jangka waktu yang lebih singkat, ini langsung masuk semua di sini. Kemudian form limiter ini untuk melimit atau membatasi respon ataupun dari konten yang ada di G-form itu. Kemudian juga bisa publisher, bisa juga Quilco ini time, ini nanti berbasis waktu pengerjaan ini nanti dilimit gitu. Kemudian Ibu Bapak yang berbahagia, G-form ini memang mohon maaf untuk logo-logo
ataupun lambang-lambang matematika itu tidak diakomodir di JFOM standar. Jadi kalau nanti soal Ibu Bapak ada logo-logo matematika, itu tidak bisa secara langsung dieksekusi masuk ke Google Form. Tetapi Ibu Bapak harus mengupayakan menggunakan sistem cropping atau di crop dulu itu. Nah, ternyata di add-on ini ada satu fasilitas namanya Hypatia. Hypatia ini nanti untuk matematika editor. Jadi logo-logo matematika nanti bisa masuk ke JFOM ini dan lain-lain. Saya kira nanti ini untuk pengembangan ya, mungkin di pertemuan yang ketiga. Demikian Ibu Bapak. Jadi untuk pengembangan JFOM nantinya ini akan seperti ini. Demikian Ibu Bapak, sedikit pengantar dari kami, itu nanti biar Ibu Bapak lebih memahami bahwa Ibu Bapak mau menerima apa materinya. Ternyata untuk hari ini adalah materinya adalah Google Formulir. Demikian Ibu Bapak untuk sedikit pembekalan dari depan. Sekali lagi kami sampaikan Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak bagi yang kelasnya expert, sudah tahu, sudah bisa, sudah mahir, monggo nanti bisa bekerja sama mengkolaborasi diri dengan teman-teman yang mungkin masih mengalami kesulitan. Demikian Ibu Bapak, mari kita lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke dari awal dulu ya, dari Google Ibu Bapak. Ini saya menggunakan Google Chrome. Google Chrome tampilannya agak beda, baik saya ini aja dulu, saya eksekusi dari awal aja, dari awal ya. Ini saya buka mulai dari awal ya. Ada Google Chrome, ada Mozilla, ada di sini ada Opera, kemudian ada Microsoft Edge. Ini saya menggunakan yang Google Chrome, ini diklik dulu. Kemudian nanti kalau sudah tampil dari Google-nya, ini Ibu Bapak bisa melihat di sini apakah Ibu Bapak sudah login atau belum. Kalau sudah login, ini lingkarannya ini akan berisi akun kita. Kalau belum, monggo login dulu. Jadi di sini, ini kalau mau lihat ini di sini. Ini akun-akun yang ada di laptop saya ini ada isinya ini. Nanti kalau mau menambahkan akun silakan tinggal ditambahkan. Kalau kita mau keluar ya keluar begitu. Ibu Bapak, kami harapkan Ibu Bapak kan sudah punya akun Google semua. Dengan demikian, mari kita awali langkah depan, langkah awal ini adalah membuka Google-nya dulu. Ini search engine-nya, ini browser-nya. Browser saya menggunakan Google Chrome. Kemudian Ibu Bapak wajib login dulu untuk menikmati layanan Google. Kemudian dilanjutkan, ini di sini ada Gmail, ada gambar, kemudian ada titik 9 ini di sini tempat aplikasi Google miliknya Ibu Bapak semuanya. Monggo bisa diklik di sini. Nah, jadi ketika Ibu Bapak punya akun Google, ini Ibu Bapak sudah secara otomatis mendapatkan layanannya Google ini. Mulai dari yang atas, ini akun Ibu Bapak, kemudian telusuri ini menggunakan Google-nya untuk browsing-browsing, kemudian ini, kemudian map ini untuk peta, ada YouTube juga, ada berita, ada Gmail ini untuk email, kemudian Google Meet ini kita juga punya fasilitas meeting di sini, video conference ya, pakai Meet ini, kemudian ini kontak. Jadi Ibu Bapak kalau di HP Ibu Bapak menyimpan kontaknya di email atau di Google, nanti Ibu Bapak mau pindah-pindah HP dan sebagainya tinggal ambil saja, masukkan ke akun Google, itu nanti secara otomatis akan berpindah sendiri. Makanya Ibu Bapak ini fasilitasnya ini luar biasa besar. Dengan demikian kalau mau menyimpan kontak silahkan ini bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini ini
ada Drive, ini nanti yang akan kita awali ketika membuat Google Formulir, nanti mengawalinya dari Google Drive. Demikian juga untuk foto, Duo, ini juga fasilitas video conference, tapi secara terbatas, hanya untuk beberapa. Kemudian juga ada Google Classroom. Google Classroom itu di sesi yang pertemuan yang keberapa nanti kita akan ketemu dengan Google Classroom. Ibu Bapak yang berbahagia, jadi ini kita akan masuk Google Drive seperti ini tinggal diklik. Nah, Google Drive kita, ini Google Drive itu artinya Google mempunyai tempat penyimpanan di awan, cloud itu. Lah di sini bisa kita menyimpan file-file kita. Jatah dari Google kita diberi jatah 15 giga. Ini. Ternyata di Google Drive saya ini 15 giga, saya sudah memakai 9,8 giga. Ini luar biasa sekali, kita diberi penyimpanan gratis sebesar 15 giga. Jadi Google Drive ini adalah semacam kayak flash disk atau hard disk, tetapi kita tidak perlu membawa barangnya secara fisik. Ini sudah penyimpanan cloud atau penyimpanan di awan, penyimpanan secara virtual. Monggo ini bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau Ibu Bapak punya akun Microsoft, itu di sini tidak main-main. Kalau untuk akun yang biasa Microsoft itu bisa 1 TB, namanya OneDrive. Itu OneDrive itu 1 TB. Sementara untuk kemarin yang mengikuti TOT Guru Inovatif, kemudian Jateng Pintar itu dapat jatah tidak tanggung-tanggung, dikasih 5 TB, 5 terabyte, berarti dapatnya 5.000. Nah ini aja 15 Google hanya menyediakan 15. Sementara kalau OneDrive yang akun biasa itu dapat 1 TB atau 1000. Kemudian kalau yang kemarin mengikuti TOT atau mengikuti pengimbasan dari Microsoft M365 itu dapatnya 5 TB. Itu sudah saya buktikan nih Bapak. Nah Ibu Bapak yang berbahagia, untuk mengawali membuat Google Form, Google Formulir, ini Ibu Bapak pelajari dulu. Ini ada Drive ini penyimpanan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak di sini sudah ada isinya, berarti Bapak itu memang sudah mengisi. Tapi kalau belum, berarti di sini masih kosong. Ini kebetulan punya saya, Google Drive-nya ini sudah banyak terisi, nggih, sejumlah 9,8 giga ini kurang lebihnya seperti ini. Lah ini di Google Drive ini juga kita bisa membuat tempat penyimpanan yang berikutnya. Jadi rumahnya ini adalah Google Drive. Kemudian kita buat kamar-kamarnya ini menggunakan folder. Ini menggunakan folder. Bahkan juga kita bisa waton atau file yang ada di sini. Monggo. Jadi di sini ini bisa menaruh file, bisa menaruh folder. Nah, Ibu Bapak nanti bisa membuat folder di sini. Atau kalau mau langsung juga silakan. Nah, langkah pertama saya harapkan Ibu Bapak bisa membuat folder dulu. Misalkan di sini ini ada drive saya, tinggal diklik. Di sini ada folder baru, upload file, upload folder. Kalau upload file, upload folder itu nanti kalau kita sudah punya filenya atau berada di dalam folder, folder-foldernya bisa kita upload. Kalau belum punya, kita membuat folder baru. Nah, karena kita belum punya, saya anggap ini kita akan latihan membuat folder baru dulu. Foldernya kita taruh di sini, kita beri nama. Misalkan ini saya beri nama KKG Adi Mulyo. KKG Adi Mulyo. Nah, ini folder baru. Kemudian ini di sini ada batal kalau nggak jadi. Kalau jadi kita buat di sini. Ini sedang diproses. Nah, ini akan muncul di sini, Ibu Bapak. Kemudian ini nanti dari KKG ini kita klik double saja.
Diklik 2 kali sehingga di sini akan diarahkan bahwa folder kita, ruangan kita ini ternyata masih kosong. Nah, di sini akan saya taruh Google formulirnya. Nah, Google formulir cara mengisinya, cara membuatnya bagaimana? Langkah yang pertama kita klik di sini yang ada tanda plus baru. Klik dulu. Kemudian di sini ada saya kenalkan dulu Google Drive. Google Drive ini juga bisa kita buat Google Dokumen, ini bernuansa Word. Kemudian Google Spreadsheet ini bernuansa Excel. Google Slide ini bernuansa PPT atau PowerPoint. Nah, yang kita akan adakan yaitu Google Formulir. Kalau kita amati Google Formulir, di samping kanannya ini ada tanda panah hitam. Ketika kita arahkan kursornya ke sini, ini akan muncul formulir kosong dan dari template. Nah, saya ulangi. Untuk membuat Google Formulir, kita klik baru. Kemudian di sini cari yang Google Formulir. Google Formulir langsung bisa dieksekusi, diklik juga bisa. Tapi saya akan menunjukkan panjenengan ke Ibu Bapak semuanya bahwa ternyata Google Formulir ini pun sudah disediakan oleh Google berupa template. Apa artinya template? Template ini artinya Google form yang sudah dibuat oleh Google. Barangkali Ibu Bapak nanti berminat atau mungkin cukup dengan ini, nanti hanya tinggal mengedit isinya. Kalau Ibu Bapak mau membuat sendiri kosongan, berarti yang pilih yang di atas, blank. Oh ya Ibu Bapak, mohon maaf, ini saya membuatnya ini sudah Google-nya ini sudah dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Nanti kita bisa mengubah dari kalau Ibu Bapak masih menggunakan bahasa Inggris, nanti Ibu Bapak bisa menjadikan ini sebagai bahasa Indonesia. Tapi ini suka-suka Ibu Bapak. Kalau suka dengan bahasa Inggris, monggo lanjut. Kalau suka bahasa Indonesia ya nanti akan kita ubah dalam bahasa Indonesia. Saya akan tampilkan dulu dari template. Template ini kita klik. Nah, ternyata Ibu Bapak, template dari Google ini setelah kita lihat, ini ternyata banyak sekali yang sudah ada contoh-contoh di sini. Kalau Ibu Bapak mau tinggal diambil, nanti tinggal diedit. Di sini ada ini yang di sini terakhir digunakan, berarti ini yang baru saya gunakan. Kemudian di sini ada kosong, berarti kita plus kosong. Kemudian kalau Ibu Bapak mau membuat riwayat hidup atau CV, berarti di sini banyak juga pilihan-pilihannya. Tinggal Ibu Bapak pilih satu di antaranya. Demikian juga kalau yang berbasis ini huruf, ini juga ada surat bisnis, Ibu Bapak tinggal klik nantinya. Terus pribadi, ini juga ada resep dan sebagainya. Ini kalau kantor ini juga ada. Nanti kita akan lihat salah satunya ya. Dan yang saya akan tunjukkan di sini adalah yang untuk pendidikan. Ini pendidikan, ternyata di sini ada banyak dari sini laporan-laporan dan sebagainya. Ini Ibu Bapak bisa dicek dari template-nya. Ada RPP-nya dan sebagainya. Ini pun ternyata sudah ada di sini. Coba saya ambil yang pendidikan salah satunya yang ini rencana pelajaran. Ini ketika ini diklik, ternyata di sini ini sudah oh ini yang Google Doc ya. Oke, ini ternyata template di sini juga ada. Ini yang dari Google Doc. Google Dokumen. Nah, kita akan mencari yang ini, Ibu Bapak. Saya lewati dulu. Kita akan yang Google Form-nya. Google Form yang dari template ini. Kalau tadi saya Google Dokumen itu tadi. Sebentar. Nah, ini yang saya maksud. Kalau tadi ini dari saya pencet yang atas ini munculnya yang ini. Saya cancel dulu Google Form. Jadi saya ulangi. Klik yang di sini baru. Kemudian ambil yang Google Formulir, titik
tanda panah di sini, ambil yang template dulu. Saya tunjukkan dulu. Nah, di sini ada baru yang mungkin baru saya gunakan. Kemudian ini pribadi, informasi kontak dan sebagainya. Menentukan waktu, RSP, RSVP apa ini, undangan pesta, pendaftaran ini dan sebagainya. Ini yang baru saya buka. Kemudian dari kantor ternyata ini juga ada contoh-contoh yang sudah disediakan oleh Google. Nah, termasuk juga di sini ini ada yang saya tunjukkan kenjangan ini pendidikan. Di sini ada kuis, kata-kata kuis kosong atau blank quiz. Nah, ketika ini blank quiz, ini kita eksekusi ini di sini sudah akan muncul kuis kosong. Kuis kosong itu sudah lengkap dengan kunci jawaban. Nanti kita tinggal ngisi ini, Ibu Bapak. Ini salah satunya, bahwa untuk membuat Google Form dari template ini kita bisa menggunakan langkah yang sudah kami sampaikan tadi. Ibu Bapak, ini saya eksekusi, saya buang dulu biar nggak mengganggu. Ini kuis kosong. Coba kita akan ambil lagi dari template. Template-nya kita akan membuat yang mana ya, Bapak ya? Ini masukkan acara. Ibu Bapak yang bahagia, coba kita cek masukkan acara. Masukkan acara itu seperti apa? Nah, ternyata masukkan acara ini Google Form, dalam bentuk Google Form sudah disediakan oleh Google. Ternyata ini mungkin feedback atau setelah kegiatan. Masukkan acara, terima kasih telah berpartisipasi dalam acara. Oh, berarti ini bentuk respon atau bentuk evaluasi dari kegiatan yang telah dijalankan. Misalkan kegiatan KKG ini, nantinya jika sudah selesai, ini bisa digunakan ini. Masukkan acara, ingin mendengar masukan Anda terkait dengan ini dan sebagainya. Ini survei. Seberapa puas Anda dengan kegiatan ini, dengan acara ini? Oh, ini berarti tidak terlalu sampai dengan sangat puas. Demikian juga ini bentuk-bentuknya ini bisa dimanfaatkan. Ini bentuk yang lain. Satu sangat tidak puas sampai sangat puas. Demikian juga nanti akan kita kupas satu persatu. Iya, demikian ini. Baik Ibu Bapak. Nah, kita bisa mendapatkan contoh-contoh Google Formulir dari yang sudah ada di sini, ini dari template di sini nggih, Bapak nggih. Jadi template-nya ini ternyata sudah menyediakan banyak sekali. Tinggal Ibu Bapak kalau ada yang cocok silakan diambil. Jika sekiranya tidak, berarti Ibu Bapak harus membuat sendiri. Ibu Bapak yang bahagia, misalkan kita akan membuat bukan langsung yang soal nggih, tapi nanti kita akan menuju ke sana. Yang pertama kita akan mempraktekkan yang dari awal. Ini kita ambil dari awal, ini dari kosong. Nah, kalau kosong seperti ini, dari sini pun langsung bisa dieksekusi Ibu Bapak nggih. Ini langsung diklik di sini pun akan sama. Nah, ini akan sama. Lihat di tab atas, ketika ini saya klik, ini akan sama. Begitu Ibu Bapak. Ya. Nah, tinggal kita klik di mana, mau yang pakai yang mana. Demikian. Nah, inilah tampilan dari Google Form. Ini masih blank atau kosong. Di sini formulir tanpa judul. Mari kita cek satu persatu. Misalkan kita akan membuat ini, Ibu Bapak. Pertama tadi, nah di sini kita mengenal fitur dari Google Form dulu. Kemudian membuat formulir online. Jadi kita akan membuat ini dulu nggih. Mengenal fitur dan praktek membuat formulir online.
Demikian Ibu Bapak, mari kita membuat di sini. Yang pertama, mungkin kita akan membuat formulir apa? Tujuan pembuatan ini mau apa dulu? Begitu Ibu Bapak nggih. Jadi di sini Ibu Bapak monggo tinggal disiapkan formulirnya apa, nanti mau menjadi berapa bagian. Kita ingatkan kembali tujuannya ini mau membuat apa dulu. Kalau ini semacam misalkan mau membuat biodata siswa dulu atau kesediaan anak ataupun surat izin dari orang tua, misalkan membuat surat izin dari orang tua ketika nanti zona sudah kuning atau hijau. Monggo di sini ini bisa ditulis nggih. Ini misalkan ini permohonan izin ini. Judulnya ini permohonan izin. Ortu juga silakan, enggak apa-apa. Deskripsinya silakan ini diisi. Ini diisi deskripsi, ini permohonan ortu untuk kegiatan PTM di sekolah. Nah, misalkan begitu. Nah, Ibu Bapak, setelah kita tentukan tujuannya, mari kita kenali dulu fiturnya. Fitur-fitur yang ada di sini, Ibu Bapak bisa melihat. Pertama di sini, ini ada setelah kita klik ternyata ini sudah secara otomatis sama. Ini judul dari Google Form yang kita buat. Kemudian di sebelahnya ini folder. Kalau ini nanti tadi ngambilnya belum di sini, nah ini udah langsung masuk. Ini kalau mau dipindah lewat di sini bisa. Pindahkan ke folder apa, di sini tinggal klik, nanti tinggal diikuti. Atau kalau mau belum ada, kita buat folder baru di sini. Gitu nggih. Ini tempat folder di mana Google Form ini disimpan. Dan bagusnya lagi di Google Form ini, di sini kita tidak ada fasilitas save. Ini sudah secara otomatis semua perubahan setiap detik akan disimpan secara langsung. Semua perubahan disimpan di drive. Gitu. Kemudian geser ke sebelah kanan, di sini ada add-on. Ini kalau add-on ini artinya tadi vitamin, ya. Ini mungkin kalau di default atau di tampilan standar kalau belum pernah menggunakan add-on, ini tidak akan muncul lambang yang segitiga tanda panah tapi ada titiknya di atas ini. Tidak muncul. Kemudian yang berikutnya, ini tema. Tema ini kalau ini diklik, ini nanti akan memunculkan ini. Semacam kayak di atas tadi itu ada gambarnya, ada headernya. Kemudian tema-tema di sini pun bisa diganti. Ini untuk tema. Lah kalau mau gambar, kalau silakan tinggal diklik atau nanti kalau mau ini warna latar apa dan sebagainya bisa disesuaikan ya. Ini tinggal di ini. Termasuk gaya fontnya ini juga. Monggo ini mau dekoratif atau mau yang formal ataupun yang lucu. Nah, ini karena ini permohonan izin kita pakai yang formal gitu. Kemudian pilih gambar di sini. Ini dari Google-nya sudah menyediakan tema dari kantor dan sekolah, ulang tahun, makanan dan sebagainya. Ini sudah disediakan Ibu Bapak. Manakala Ibu Bapak dari yang sudah tersedia ini kok masih belum puas, Ibu Bapak bisa mengunggah sendiri fotonya. Misalkan saya mengambil sembarang saja di sini, misalkan ini. Nah, ini tinggal disisipkan. Ini langsung praktek, maka header kita sudah tampil gambarnya. Dan ini secara otomatis sudah langsung disimpan. Demikian Ibu Bapak, ini opsi tema yang gambarnya seperti tempat cat itu atau tempat kuas itu, warna itu. Kemudian yang berikutnya ini pratinjo atau preview itu untuk melihat tampilannya dari
Google Form yang akan kita buat, ini perhatiin juga kita cek, kita lihat. Nah ini tampilannya kan seperti ini. Ini tampilan. Oke. Kemudian yang berikutnya, ini setelan. Nah, kita bisa kenali dulu setelan. Bisa diklik. Kemudian di sini nanti akan ada 3 pilihan. Setelan yang pertama secara general umum, kemudian nanti untuk presentasi, dan kalau ini nanti sudah dijadikan kuis. Gitu. Mari kita kupas satu persatu. Yang secara general, secara umum. Ibu Bapak, permohonan izin orang tua ini yang tujuannya akan memohon izin orang tua, apakah ini mau dikumpulkan emailnya alamat orang tua yang mengisi? Kalau mau dikumpulkan alamat email, silakan ini dicentang. Termasuk juga tanda terima respon ini jika memang dikehendaki, monggo dicentang. Kemudian karena orang tua ini biar ngisinya tidak berulang kali, ini batasi saja 1 tanggapan. Kemudian responden atau yang mengisi formulir ini diizinkan tidak setelah ini. Nanti setelah selesai, apakah boleh mengedit atau tidak setelah mengirimkan. Kalau masih boleh mengedit, silakan dicentang. Kalau tidak, berarti ini jangan dicentang, tolong dibiarkan saja. Demikian juga untuk diagram lingkaran respon tag, ini ketika kita nanti di akhir itu pasti akan ada diagram dan sebagainya, itu hasil dari analisisnya yang sudah dikerjakan atau yang sudah ditulis di Google Form-nya atau sudah diisi. Ini monggo sehingga dicentang. Okay. Kemudian yang pengaturan kedua, ini presentasi. Presentasi ini ada beberapa kotak centang yang harus panjenengan centang jika memang dibutuhkan. Misalkan untuk status progres. Jadi ketika mereka mau mengisi, nanti progresnya mau berapa bagian, sudah terisi berapa dan sebagainya, masih berapa pertanyaan, ini silakan tinggal dicentang. Nah, kalau acak urutan pertanyaan ini biasanya dipakai untuk pembuatan soal online. Kalau tidak soal online ya ini nggak usahlah, biarkan. Tapi kalau menggunakan nanti kita membuat soal online, mungkin kita bisa mengacak urutan dari pertanyaannya ini. Misalnya kalau mau diacak, tapi karena kita belum akan membuat soal, berarti kita akan ini. Kemudian untuk pesan konfirmasi, ini biasanya begitu ketika submit atau terakhir itu ada tanggapan. Mungkin tanggapannya bisa diucapkan terima kasih. Atau kalau mau ditambahi lagi ya monggo, silakan, nanti ini tinggal sesuai dengan keperluan apa. Terima kasih atas tanggapannya. Boleh begitu, ya. Ini kemudian kalau nanti ini soal, berarti ini kaitannya dengan soal, ini nanti tinggal dijadikan kuis. Tapi karena ini mohon maaf, ini permohonan izin, berarti karena bukan dalam bentuk soal, berarti ini nggak usah dijadikan kuis. Kalau ini nanti ketika kita nanti membuat soal, nanti yang contoh yang kedua soal, ini nanti dijadikan kuis. Setelah itu dari ini rilis nilai opsi kuis dan sebagainya, ini nanti bisa kita centang sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara ini tidak saya centang. Nah, kalau sudah kita simpan. Demikian Ibu Bapak, ini tadi saya mewajibkan orang tua mengirim email. Dengan demikian di sini sudah akan muncul alamat email yang valid. Kemudian yang kedua berikutnya, fasilitas titik tiganya yang ada di sini. Fasilitas titik tiga yang ada di sini ketika diklik, ini ada urungkan atau tadi kita membuat apa, kalau nggak setuju atau mungkin kurang pas bisa diurungkan. Kalau yang ini bisa membuat salinan, berarti ini kita bisa duplikasi. Kemudian pindahkan ke sampah, berarti kalau ini sudah tidak dipakai atau kita nggak jadi untuk membuat ini. Kemudian dapatkan link yang sudah berisi, ini berarti linknya Google Form ini nanti bisa didapatkan dengan mengklik ini. Nah, kalau Google Form ini mau dicetak, silakan tinggal di laptop kita atau perangkat kita hubungan ke printer. Sepanjang
perangkat kita sudah terhubung dengan printer dan printer itu sudah connect, sudah sinkron, otomatis ini dicetak bisa. Demikian Ibu Bapak. Dan yang berikutnya di sini ini adalah tambahkan kolaborator. Kalau tambahkan kolaborator itu artinya siapa yang memiliki Google Form ini. Misalkan panjenengan membuat, nanti mungkin ada teman lain yang dijadikan kolaborator. Jadi nanti teman yang dijadikan kolaborator ini ketika diklik ini akan diarahkan untuk menambahkan orang atau email dari orang yang kita maui sebagai teman untuk memiliki Google Form ini. Artinya begini, jadi Google Form ini Ibu Bapak yang membuat atau kita yang membuat, orang lain mau nggak dikasih ini atau siapa yang kira-kira akan dijadikan sebagai pemilik atau sebagai teman kolaborator dari Google Form ini. Kalau ini nanti ada, berarti silakan diklik saja email yang orang yang bersangkutan. Setelah itu selesai. Di bawahnya dapatkan link, tinggal di sini salin link. Begitu. Ibu Bapak. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian kalau editor script ini nanti ini kalau mau ditaruh embedkan ke website atau ke Suai atau kemana ini bisa menggunakan yang ini. Kemudian add-on, ini fasilitas add-on, kita klik di sini akan memunculkan banyak sekali fasilitas ini vitamin-vitamin dari Google Form yang bisa Ibu Bapak nikmati. Salah satunya ini nanti untuk pengembangan ya. Ini form limiter. Form limiter tujuannya untuk apa? Untuk membatasi. Batasi yang bagaimana? Besok kita praktek di pengembangan. Demikian juga Quilco ini juga untuk time. Ini untuk time, untuk membatasi waktu. Silakan diinstal. Termasuk juga ketika email notifikasi untuk form, silakan tinggal di ini. Ini add-on di sini, ini tujuannya adalah sebagai vitamin yang mendampingi dari GiveForm. Termasuk ini, nih di sini Hypatia for Google. Hypatia for Google itu the Smart Math Editor. Ini kalau ini nanti di add-on disandingkan, Ibu Bapak nanti membuat soal online yang ada matematika editornya atau ada lambang-lambang matematika, ini bisa menggunakan ini. Tapi kalau secara standar, sekali lagi, ini tidak diperuntukkan untuk itu, tapi harus di add-on dulu baru bisa untuk membuat soal yang ada logo-logo matematikanya. Demikian Ibu Bapak dan seterusnya. Ini add-on ini untuk pengembangan ya. Termasuk Ibu Bapak kemarin ketika di Diklat PGRI saya mengirim sertifikat massal lewat email dan sebagainya. Ini saya juga menggunakan add-on yang di sini yang namanya AutoCred itu. Itu juga salah satu kelebihan dari Google Form. Demikian Ibu Bapak. Ini settingannya. Kemudian yang kedua, fitur yang kedua kita kenali dulu yang di sini. Ini untuk menambahkan pertanyaan. Kemudian yang ini untuk mengimpor pertanyaan. Berarti kita sudah pernah membuat soal-soal di Google Form. Ini tinggal kita impor. Kemudian di sini ini tambahkan judul dan deskripsi. Judul dan deskripsi itu semacam ini. Ini judul. Ini deskripsinya. Jadi kalau mau menambahkan ini, misalkan kalau membuat soal yang terpadu, ada IPA, ada IPS, ada matematika, ada bahasa Indonesia, mungkin bisa menggunakan ini. Jadi nanti di bagian di sesi tambahkan soal, mungkin yang pertama kasih tambahkan judul soal PAI, kemudian yang bagian berikutnya atau mungkin masih ada kaitannya itu silakan tambahkan judul-judul dalam sini. Demikian. Kemudian di sini tambahkan gambar, kita juga bisa menambahkan gambar, bahkan menambahkan video dari YouTube ini juga bisa. Termasuk juga, nah ini yang terakhir ini adalah tambahkan bagian. Ini yang tadi saya sebut bagian-bagian di sini. Ini. Nah, ini bagian ini. Bagian 1 muat biodata, bagian 2 biodata orang tua, bagian inti dan seterusnya. Kita praktekkan ya. Nah, di sini ini bagian.
Jadi bagian 1 kita akan isi dengan biodata anak. Oke, sini tinggal dikasih misalkan ini nama. Ini nama. Kalau di sini nama, kemudian di sini jenis pertanyaannya di sini. Ini juga Ibu Bapak harus kenali dulu fiturnya. Ada pilihan jawaban singkat. Ini biasanya dibatasi oleh beberapa karakter gitu, hanya semacam kayak SMS kan terbatas. Kemudian yang paragraf ini berarti berbentuk berapa satu alinea penuh lah seperti itu. Kemudian juga ada pilihan ganda, kotak centang, drop down gitu, daftar yang ke bawah, upload file, skala linear tadi yang skala kepuasan, kemudian ada kisi pilihan ganda, kemudian peta kotak centang ini sama dengan kisi pilihan ganda, hanya di sini boleh memilih lebih dari 1. Kemudian juga tanggal dan waktu, ini biasanya untuk tanggal lahir dan sebagainya. Waktu ini mungkin untuk kegiatannya jam berapa. Oke, baik. Bagian 1 kita akan ambil nama, kemudian di sini ini jawaban singkat sudah. Nah, di sini nanti cek jawaban singkat, nanti siswa akan menulis di sini. Terus di sini, ini kalau perlu silakan tambahkan deskripsi. Deskripsi berarti di sini akan muncul di bawah. Nah, ini nanti dilengkapi karena anak kadang-kadang ada menulisnya itu pakai huruf besar semua. Ada yang huruf kapital di depan, yang belakangnya sudah huruf kecil. Nah, ini Ibu Bapak bisa di sini misalkan seperti contoh begitu, atau tulis seperti contoh ya. Seperti contoh. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan huruf besar semua atau gunakan huruf kapital. Misalkan ya, pakai Edi. Nah, ini contoh diri saya sendirilah, Edi Purnama, misalkan begitu. Ini seperti ini. Ini untuk deskripsi. Tapi nanti hati-hati, nanti kalau tulis seperti contoh, nanti di sini namanya nama ini semua, enggak begitu. Artinya di sini gunakan huruf kapital atau gunakan apa ya terserah. Monggo ini nanti tinggal Ibu Bapak mau seperti apa, mau desainnya seperti apa. Demikian Ibu Bapak. Kemudian ini kalau wajib diisi, silakan digeser. Demikian untuk yang berikutnya. Ini tadi nama, kemudian yang kedua ini mungkin kelas. Nah, kelas di sini berupa pilihan ganda. Nah, kalau kelas di sini kalau misalkan ini mau kelas berapa? Kalau ini dipakai dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin di sini mungkin bisa diberi opsi, mungkin di sini kelas 1. Kemudian kelas 2. Ini kelas 3. Kelas 4, ini kelas 5, kelas 6. Nah, ini Ibu Bapak, ini untuk kelas. Ketika di sini ingin melihat tampilannya awal, monggo Ibu Bapak bisa cek di sini, ini pratinjau. Nah, ini akan tampilan seperti ini. Nah, ternyata kelasnya di sini kok terlalu ke bawah, terlalu besar misalkan. Ibu Bapak bisa di sini mengubah dalam bentuk yang lain. Mungkin bisa gunakan yang drop down di sini. Nah, kalau drop down ini nanti akan berubah sini angka 1 sampai angka 6. Nah, kalau kita lihat seperti apa bedanya. Nah, bedanya seperti ini. Kalau tadi ini tampil semua, kalau yang drop down ini nanti hanya tampil sedikit. Tapi langsung disuruh ada pilihan kelas berapa ini, gitu nggih Bapak nggih. Monggo nanti Ibu Bapak tinggal mau memilih yang mana ini. Kemudian dari permohonan izin ini drop down sudah ada nama, kemudian kelas. Mohon maaf ini saya deskripsinya saya gunakan huruf kapital saja. Gunakan huruf kapital atau huruf besar saja ini kalau untuk nama biar lebih kelihatan. Oke,
Kemudian yang berikutnya kita tambah lagi, berarti ini klik di sini. Nah ini mau dikasih nomor, dikasih nomor urut apa tidak. Misalkan kalau dikasih nomor urut juga boleh. Nomor urut presensi. Nah, nomor urut presensi di sini jawaban singkat, jadi nanti akan mengisi angka dan sebagainya. Kalau di sini mau dibentuk angka, ini sudah muncul angka. Angkanya ini. Oke, saya kira demikian. Kalau nanti ini mau disediakan, berarti Bapak nanti sudah akan nulis angka 1 sampai 32 misalkan, nanti tinggal di drop down, nanti siswa memilih. Tinggal Ibu Bapak mau yang mana. Begitu. Ini juga wajib diisi. Ini yang kelas juga tadi wajib diisi. Nah, Ibu Bapak, ini sesi section 1 bagian 1 ini kaitannya dengan biodata siswa. Kemudian karena ini permohonan izin orang tua, berarti di sini Ibu Bapak bisa menambahkan bagaimana? Tambahkan saja seksi yang kedua di sini. Sesi kedua berarti bagian yang kedua. Atau kalau mau ditambahkan judul lagi, tambahkan judul deskripsi, ini juga bisa. Misalkan kalau ini tadi mengacu di sini, ini bagian yang kedua, ini memuat biodata orang tua, berarti kita bisa memilih dari sini menggunakan yang ini. Kita lanjut. Biodata ini di sini kita lihat ini adalah biodata orang tua. Di sini juga perintahnya isikan biodata orang tua atau wali selengkapnya. Tuh. Mohon maaf, ini tadi ternyata nomor urut presensinya kok kegeser. Untuk menaikkan tinggal diklik di sini. Ini kalau udah muncul angka 4 tinggal ditaruh di atasnya di sini. Nah, gitu nggih. Ini bagian yang kedua. Bagian yang kedua ditambah pertanyaan, berarti di sini ini ada nama orang tua. Nama orang tua atau jawabannya singkat. Ini wajib diisi. Kemudian yang kedua, mungkin mau diisi apa? Nama orang tua, kemudian ini juga alamat. Alamat. Nah, ini di sini sudah otomatis paragraf, artinya bisa mengisi panjang. Demikian. Nah, kemudian kalau ditambah lagi, monggo, misalkan alamat, kemudian di sini nomor HP, nomor kontak, atau HP, atau handphone di sini. Ini udah berupa angka, ini juga suruh ngisi, silahkan. Nah, dari sini Ibu Bapak mau tambah apa lagi? Ini biodata orang tua. Biodata orang tua tambahi, misalkan tambah lagi dengan yang berikutnya. Nah, biodata orang tua, nama, alamat, nomor kontak HP. Nah, pertanyaannya ini sekarang mau langsung ke arah sudah masuk ke intinya atau mau dibuat sesi lagi. Sesi lagi berarti kan inti di sini. Ini intinya adalah nanti apakah mengizinkan atau tidak. Nah, di sini juga bisa langsung atau Ibu Bapak bisa gunakan section yang berikutnya. Monggo, ini tergantung dari Ibu Bapak nanti di dalam mendesain. Ketika di sini ini langsung gitu ya. Orang tua atau wali mengizinkan anak atau putra putrinya atau anaknya ya, anak untuk mengikuti PTM di sekolah. Nah, di sini. Jadi jawabannya tambahkan ya, tidak, atau mungkin ini boleh. Atau dengan punya pendapat lain di sini mengizinkan. Yang kedua, tidak mengizinkan. Nah, misalkan begitu. Atau yang berikutnya tambah lainnya, di sini mungkin bisa tambah lainnya. Seperti itu, ini menggunakan pilihan ganda.
Ini wajib diisi. Nah, ini Bapak, ini sudah orang tua ini sudah kita siapkan formulir ini, suruh ngisi nama anaknya, nama dia sendiri. Kalau kurang apa di sini, monggo silakan ditambahkan. Misalkan ditambah dengan tanggal lahir dan sebagainya pun monggo. Itu hanya untuk kepentingan ibu bapak semuanya. Demikian. Oh ya, saya tambah lagi aja ini biar tahu orang tua kelahirannya tahun berapa, ini saya sisipkan di sini. Nah, di sini ini jangan pilihan ganda, kita ambil yang ini, tanggal. Nih, berarti ini kita lihati tanggal lahir. Nah, tanggal lahir orang tua mungkin kita membutuhkan, silakan diisi di sini menggunakan tanggal. Tinggal nanti ketika ini diklik ya, ini wajib diisi. Lah tampilannya seperti apa kita lihat di sini. Kan permohonan izin orang tua, surat permohonan orang tua ini, alamat email, nama gunakan huruf kapital, kelas, ini nama anak, nomor urut presensi. Kemudian kalau sudah diisi pasti nanti di sini. Kalau belum diisi ini, misalkan alamat emailnya saya isi sembarang aja. Kemudian nama satu saja sudah bisa. Terus di sini kelasnya suruh milih kelas berapa, kelas 4 misalkan, nomor urut presensinya berapa, 15. Nah, baru di sini bisa melanjutkan. Nah, berikutnya di sini biodata orang tua, silakan nanti akan diisi. Kemudian di sini akan kelihatan tinggal mengisi. Ini yang saya tunjukkan yang ini. Nama orang tua, kemudian tanggal lahir akan mengisi ini. Terus alamatnya tinggal diisi dan sebagainya, nomor kontak dan sebagainya, nanti tinggal mengizinkan atau tidak di sini. Kalau sudah nanti tinggal dikirim begitu. Jadi ketika ini diisi siapa namanya, misalkan orang tua ini Pak Jaya Abadi. Tanggal lahirnya berapa di sini, misalkan tahunnya mau bulan berapa di sini, mau tahun bulannya Januari, mau tahun berapa di sini, ini kan nanti tinggal bisa digeser di sini sesuai dengan tahunnya, misalkan tahun 2000, jangan 1978 misalkan. Ini semacam ini bisa. Kemudian nanti alamat tinggal diisi juga, Kebumen, nomor kontak HP kan 0821 dan seterusnya. Itu sudah ada isinya. Nah, nanti tinggal nih mengizinkan. Setelah itu baru dikirim gitu. Misalkan begitu. Nah, ini nanti tadi kan sudah ini, terima kasih atas tanggapannya. Demikian ini permohonan izin. Ini saya kecilkan dulu. Demikian. Nah, ini saya ambil. Iya, Ibu Bapak, ketika tadi ada yang mengeksekusi, ini di sini sudah muncul responnya. Sudah muncul respon. Artinya bahwa ini ternyata sudah ada yang mengisi formulir ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba memendekkan link biar ini bisa terkirim. Karena kalau ini nanti ini diklik, kita akan mendapatkan link yang sudah terisi. Ini akan diarahkan. Ini linknya yang di atas. Ini masih di atas ini linknya. Nah, kita akan mencari link yang dalam bentuk yang lain, yaitu di sini. Kalau di sini, ini ada beberapa cara. Yang pertama, di sini, saya ambil menggunakan yang di drive. Drive ini tadi, permohonan izin orto di sini. Di sini ada fasilitas dapatkan link. Kemudian bagikan permohonan, pratinjo, sampah, dan sebagainya. Ini yang di sini. Ketika ini diklik, ini kalau di ini warnanya agak berbeda, kemudian dapatkan link. Ini link yang ada. Nah, ini tinggal
linknya ini kan dibatasi. Batasi siapa saja yang memiliki link. Monggo tinggal diklik. Nah ini baru silakan. Kemudian ini salin linknya. Nah itu kalau mengeditor. Ya. Baik, ini saya kembalikan ke yang ini aja. Ini nggak apa-apa, ini salin link. Nah ketika ini link sudah disalin, Ibu Bapak harus bisa menaruh link ini. Saya buka dulu di Word. Link ini ternyata masih panjang sekali ketika ini di paste, Nah ini Ana nggak memungkinkan untuk menghafalkan yang panjang seperti ini. Lah, agar anak nanti atau orang tua bisa mendapatkan link ini, mari link ini kita pendekkan dulu. Begitu nggih, Bapak nggih. Jadi ini link, kita anggapan sudah selesai, sudah dapatkan link. Jadi caranya adalah yang tadi, masuk ke Google ini, permohonan izin ini, kita ambil get linknya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama dapat linknya yang ini. Oke. Kemudian cara yang kedua, ini adalah kalau ini sudah fix, sudah jadi, tinggal dikirim. Nah, dikirim di sini, ini sudah ada subjeknya di sini, ini juga akan muncul. Nah, ini. Kalau yang lewat link ini, yang lewat kirim, ini sudah ada fasilitas, kita klik yang ada gambar klipnya, kita klik, di sini sudah akan muncul perpendek link, URL, perpendek linknya, URL-nya. Ketika ini diklik, ini sudah lebih pendek. Ketika ini lebih panjang, ini ya, ini kita salin dulu, kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, ini sama fungsinya. Jadi ketika pakai yang ini dengan yang ini juga nanti akan diarahkan ke link tadi, Ibu Bapak. Oke, baik. Nah, ketika ini diperpendek, ini kita salin lagi. Ini adalah link yang pendek. Ketika ini dispasi, ini akan berubah warnanya. Demikian Ibu Bapak. Jadi ketika ini sudah diubah warnanya, berubah warnanya, ini berarti linknya ini berfungsi. Itu Ibu Bapak. Ya. Jadi untuk link ini bisa dengan beberapa cara. Monggo nanti tinggal diambil salah satunya. Nah kalau sudah ini nanti tinggal ditutup. Nah demikian. Ini kalau tadi dikirimkan. Oke Ibu Bapak. Untuk memendekkan link, karena ini tadi linknya sudah demikian panjang-panjang, kita pendekkan linknya. Nah, cara memendekkan link ada beberapa aplikasi. Yang pertama bisa menggunakan s.id. Bedanya apa? Monggo nanti bisa di ini sama ini. Nah, ini SID. Demikian juga saya menggunakan browser yang lain, saya akan menggunakan Bitly. Di sini nih Bitly. bit.ly. Ini Bitly. Ini sama-sama memendekkan link. Oke. Ini saya di sini menggunakan SID. Ini juga untuk memendekkan link. Nah, sekarang link yang tadi kita coba dari awal nih. Ini yang tadi dari awal. Saya akan masuk di sini, ini kirim, ini link, ini saya salin. Kemudian saya menggunakan SID dari panjang seperti ini, paste, ini nanti akan lebih pendek lagi. Nah, di sini ini pendek, ini sudah tinggal salin. Nah, setelah itu tinggal di paste-nya di sini. Ini ternyata sudah lebih pendek lagi.
Demikian juga ketika saya taruh di sini. Ini kebetulan saya sudah punya akunnya. Dengan demikian ini tinggal di create, paste-nya di sini. Atau di sini saya ambil linknya yang asli, link yang asli ini yang asli saya salin. Kemudian saya menggunakan bit.ly, saya taruh di sini, paste ini. Nah, tinggal di create. Nah, ternyata ini juga ada. Nah, kalau di sini mungkin bisa dikasih judul. Judulnya adalah permohonan izin ortu. Demikian. Bahkan di sini pun bisa diganti izin ortu PTM misalkan begitu ya. Ini tinggal di save. Nah, kalau ini jadi save, ini tinggal di copy. Nah, di copy di sini, masuk di sini. Ini juga sama. Nah, ternyata nih satu link dengan yang panjang-panjang begini ini bisa dipendekkan, bisa dipendekkan, bisa dipendekkan, bahkan dipendekkan dilengkapi dengan tulisan teks seperti yang kita kehendaki. Demikian Ibu Bapak, ini untuk memendekkan link, jadi boleh menggunakan ini SID. Kalau SID ini, kalau mau Ibu Bapak lebih leluasa, ini juga bisa Ibu Bapak mendaftar dulu di sini. Kalau saya karena sudah punya, berarti tinggal masuk. Kalau belum, silakan mendaftar. Ini kebetulan kalau saya sudah, ini tinggal masuk. Oke, Ibu Bapak daftar mudah kok Ibu Bapak. Nah, ini sama. Ini tautannya seperti apa, ini nanti tinggal masuk di sini. Ini tinggal diklik tadi, terus nanti bisa diubah dalam bentuk ini lagi kita salin, kemudian di sini ini bedanya apa, kita akan paste. Sini udah langsung. Nah, ternyata di sini ini tinggal kita ganti di sini. Ini tinggal diganti, klik di sini akan muncul apa yang akan diganti. Ini sama ini, Bapak ya. Ini izin ortu atau izin ortu, nggak apa-apa, izin ortu PTM. Ini bebas. Kalau sudah tinggal di centang. Nah, ternyata bisa. Nah, kalau sudah tinggal disalin di sini. Salin, taruh lagi di sini. Nah, ini jadi dua ini menggunakan bit.ly, menggunakan SID. Ada lagi menggunakan gigi.gigi. Nah, saya kira nanti kebanyakan dua aja cukup ya. SID bisa, pakai TinyURL itu juga bisa. Demikian Ibu Bapak untuk Google Form yang sederhana, saya kira seperti ini. Yang penting Ibu Bapak bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini dulu. Ini, kemudian juga ada yang di sini. Ini, ya, ini. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup kita mendalami materi-materi yang ini dulu. Nanti Ibu Bapak mungkin punya ada tugas sedikit, tugas sedikit. Tinggal memilih di antara ini. Tinggal memilih di antara ini. Tapi jangan yang nomor 7. Jangan yang nomor 7, Ibu Bapak tinggal milih di antara ini tugasnya. Satu saja, Ibu Bapak membuat angket study tour, angket ekstrakurikuler, izin orang tua tadi ini sudah, kemudian mungkin presensinya atau formulir PPDB, angket penelitian, monggo jangan yang nomor 7. Karena nomor 7 nanti di tugas yang kedua gitu. Jadi untuk karena di jadwal ini di jadwal untuk Google Formulir itu sebanyak 3 kali. Nanti yang
pertama ini kita akan mencoba mengeksplorasi fitur-fitur ini tadi, kemudian formulir yang sederhana, Ibu Bapak nanti bisa membuat formulir ini salah satunya. Kemudian nanti di pertemuan yang kedua atau yang di part kedua, kita akan membahas khusus terkait dengan soal-soal online. Itu bagaimana cara mendesain soal, bagaimana kalau soalnya bergambar, bagaimana kalau soalnya ada rumusnya dan sebagainya. Itu nanti kita bahas di yang kedua. Dan pertemuan part yang ketiga nanti kita akan bahas kaitannya dengan pengembangan GFORM. Tadi yang ada add-on-nya, yang ada add-on-nya ini. Kita nanti akan bahas kaitannya dengan add-on ini. Begitu. Saya kira demikian Ibu Bapak. Jadi untuk hari ini materinya cukup sampai di sini dulu. Mungkin Ibu Bapak ada pertanyaan apa dan sebagainya bisa di-share lewat panitia. Nanti di pertemuan yang selanjutnya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak akan kita kupas satu persatu, terutama yang kaitannya dengan materi pada hari ini. Saya kira demikian Ibu Bapak. Ini saya tunjukkan juga di Microsoft Teams ini fasilitasnya di sini ini ada together mode-nya. Ini nanti Ibu Bapak bisa melihat tampilannya ketika Ibu Bapak memunculkan gambar, nanti akan muncul banyak sekali di sini. Monggo Ibu Bapak bisa latihan mengaktifkan videonya, nanti akan berjejer di sini. Ini asal lebih dari 16, ini akan modenya ini akan muncul. Modenya ini. Ini ada alerts. Kalau ini banyak. Ini kan yang memunculkan gambar atau memunculkan wajah-wajah kita semuanya. Demikian mungkin bisa kita kembalikan dulu ke moderator Bu Agus. Untuk selanjutnya sekali lagi kalau ada pertanyaan dan sebagainya mungkin bisa difasilitasi oleh panitia. Nanti di pertemuan yang selanjutnya kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kita lanjutkan materi yang kedua yaitu kaitannya membuat soal yang online itu. Dan pertemuan yang ketiganya kita akan mengembangkan GFORM menggunakan add-on. Demikian Ibu Bapak, sekali lagi Ibu Bapak apresiasi untuk Ibu Bapak semuanya. Monggo selalu jaga kesehatan, sehat selalu, berkah, semoga sukses untuk Ibu Bapak semuanya. Terima kasih dari kami. Sekali lagi, monggo Ibu Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi yang sudah menyampaikan materinya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa nanti lewat koordinator kelas masing-masing dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Ingat, ada maaf satu informasi kembali dari tugas hari ini, yaitu kita membuat Google Form dengan 6 pilihan, nomor 1 sampai nomor 6. Kemudian tugas itu nanti dikonsultasikan dan dikirimkan ke koordinator masing-masing kelas. Seperti itu. Sebelumnya, sebelum saya tutup, ada satu pantun dari saya. Guru kreatif, guru berinovasi. Diuji saat pandemi. PJJ daring, bingung absensi, Google Form menjadi solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada Bu Daryati yang hadir, mungkin ingin menyampaikan atau bagaimana, atau Pak Juarlan sebagai panitia, silakan. Atau langsung ditutup.
Ada ekspresi. Iya, sudah karena tidak ada yang ingin menyampaikan, silakan Sugeng Kondur. Selamat bertemu hari Rabu besok. Iya, terima kasih semuanya, Ibu Bapak semuanya, monggo. Mohon maaf segalanya. Terima Pak kasih. Indro, Pak Agus, Bu Yeli, Pak Ahmad, Bu Agus, Bu Ning, Bu Daryati, semuanya. Monggo. Ayo pada